Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Pros Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Pak Alfred. Selamat pagi. Iya, tadi kita lihat indeks dibuka menguat begitu. Kalau misalnya kita mundur ke belakang dari hari Selasa saja sebenarnya indeks ditutup melemah. Kemarin pun ditutup melemah. Apakah dari analisis Anda, bagaimana peluang dari indeks sendiri? Apakah berpeluang untuk terus rebound begitu? Atau kita melihat faktor dari COVID-19 ini juga kembali bisa mengerek indeks kita melemah? Ya, kalau melihat dari sisi peluang, tadi kita melihat bahwa hari ini sentimen dari eksternal cukup kuat ya. Kita melihat dari malam pergerakan bursa Amerika juga cukup bagus. Bahkan juga regional Asia juga rata-rata positif. Jadi kalau kita melihat peluang hari ini kemungkinan IHSG bisa bertahan di zona positif. Jadi sentimennya juga masih sama, drive-nya juga masih sama, yaitu terkait dengan pergerakan bursa global, terkhususnya bursa-bursa besar. Jadi kembali lagi peluang hari ini untuk bisa menguat cukup besar, bahkan lebih besar ketimbang penurunan, dan koreksi yang terjadi di 2 hari sebelumnya seperti yang disampaikan tadi lebih kepada profit taking, karena 3 hari sebelumnya secara berturut-turut indeks naik 7,5%, sementara dalam 2 hari terakhir indeks kita hanya terkoreksi kurang lebih sekitar 3,8%. Jadi lebih kepada aksi profit taking pasca penguatan IHSG yang terjadi di akhir pekan sampai di awal pekan ini. Oke, Anda sendiri melihat aksi profit taking akan terus terjadi untuk dalam pekan ini? Ya, profit taking kemungkinan masih akan terus terjadi karena kalau kita lihat volatilitas indeks kita relatif cukup tinggi dan besar ya, yang hampir sama juga dengan beberapa indeks bursa global lainnya, sehingga dalam ruang volatilitas yang besar tentu profit taking juga akan semakin tinggi chance-nya yang dilakukan oleh investor, apalagi tadi investor harian. Jadi pasca penguatan bursa yang cukup tajam, kemarin juga kita lihat 2 hari kemarin itu merupakan bukti bagaimana profit taking juga relatif masih cukup masif ketika melihat penguatan yang sudah cukup tinggi. Jadi hari ini juga kalau kita lihat tadi pembukaan penguatan kita relatif cukup bagus menjelang nanti sesi penutupan sesi 1 kemungkinan akan ada aksi profit taking, dan kita juga sudah melihat nih dalam beberapa waktu tadi juga sudah mulai ada aksi profit taking yang ditandakan dengan menyusutnya tadi penguatan IHSG sampai di saat ini. Oke, Pak Alfred, kalau kita lihat ada kerjasama antara Bank Indonesia juga dengan The Fed yang telah menyepakati untuk repo line hingga 60 miliar US dollar. Apakah ini juga bisa mempengaruhi indeks kita, setidaknya bisa mensupport indeks untuk bisa rebound atau di posisinya saat ini? Ya, kalau pengaruh secara pengaruh sih sepertinya tidak ya, karena ini kan lebih kepada repo line atau fasilitas, di mana memang sebelumnya juga kita juga punya kerjasama dengan beberapa bank sentral yang lainnya. Jadi ini lebih sebagai pengaman aja untuk kebutuhan supply, dan memang kalau bicara masalah pengaruhnya kita melihat tidak banyak berpengaruh ya terhadap kondisi IHSG. Jadi untuk hari ini bahkan beberapa hari ke depan kita tetap melihat drive-nya masih cukup besar bicara masalah COVID, dan orang atau pasar akan melihatnya dari mana, dari pergerakan atau realisasi pergerakan bursa global. Untuk dari dalam negeri sendiri, besok untuk DKI Jakarta sendiri sudah akan memberlakukan PSBB. Bagaimana pasar akan terpengaruh tidak, atau seberapa signifikan pasar akan terpengaruh dengan pemberlakuan PSBB besok? Ya, kita lebih melihat bahwa ini adalah aksi atau tindakan atau upaya pemerintah dalam meredam tadi laju penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Jakarta yang notabene memang menjadi provinsi terbesar untuk pandemik COVID-19. Jadi pasar akan lebih melihat, atau kita akan melihat bahwa karena sebagai upaya kita akan melihat hasilnya. Artinya kalau memang ternyata dengan adanya pemberlakuan PSBB ini penyebaran COVID kita sudah mulai menunjukkan hasil yang positif, tentu ini akan menjadi katalis positif ke depannya, sehingga kemungkinan penerapan PSBB di beberapa wilayah atau provinsi juga akan memberikan hasil yang sama kalau nanti tadi dengan penerapan PSBB ini ternyata memberikan hasil positif. Jadi sampai sejauh ini kita lebih melihat ini sebagai upaya, belum menjadi sebuah momok yang menakutkan, meskipun tadi dalam
kondisi penerapan ini kemungkinan atau sudah pasti ada aktivitas Banyak bisnis juga atau aktivitas ekonomi dan ekonomi yang usaha. mengalami penurunan. Oke, baik. Tapi kembali lagi bahwa concern pasar lebih kepada tadi bagaimana yang ditunggu pemerintah kita cukup bisa atau dikatakan bisa mengendalikan pandemik COVID ini. COVID-19. Oke, terakhir Pak Alfred, rekomendasi saham apa saja mungkin dari sektor-sektor apa saja yang masih bisa ditarget oleh para pelaku pasar untuk hari ini? Ya, yang pertama tadi bahwa dari sisi sektor yang relatif cukup solid ditunjang oleh faktor fundamental adalah tadi atau performa keuangan adalah sektor-sektor consumer good dan juga sektor telco. Dua itu yang relatif kita masih bisa memberikan peluang untuk performanya masih cukup baik di tahun ini. Dan tadi fokus juga masih sama saham-saham blue chip yang masih relatif cukup aman untuk kondisi yang seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfred Nainggolan telah bergabung bersama kami lewat saluran Skype untuk hari ini.